Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Sebagaimana sebelum kita mulai acara ini, kita panjatkan puji syukur kepada yang menciptakan semesta alam dan isinya, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Semoga semua dalam kedamaian, keabadian, kesejahteraan sesuai dengan hukum masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ini tepatnya Anda pasti ingat kalau sering buka Kiprah Jati, kita sekarang berada di Wisma Asoka, ya. Wisma itu rumah, Asoka itu jangan dipikir kalau di tiru-tiru India. Sebelum ada film India Asoka, di depan sana sudah saya tulis tentang Asoka, artinya bahwa hidup ini dari sesuatu yang tidak pernah kita ketahui dan nanti ya akhirnya entoh akan kembali pada yang tidak kita ketahui. Tetapi setelah diurai sedemikian rupa menjadi suatu bahasa religi yang artinya dari suci bersih harus kembali menjadi suci dan bersih. Ya para penonton, sebagaimana tadi kami sampaikan, hari ini nggak tahu apa kok rezeki saya itu begitu besar, karena kalau kedatangan seorang sahabat atau sahabat-sahabat itu rasanya bahagia sekali gitu. Ada 3 tamu besar yang hari ini datang ke sini. Dan ini maaf ya, saya pakai bahasa Malang, pentolan. Yang satu adalah pentolan seni, pelaku seni dan budaya. Yang satu pentolan sosial budaya yang ada kaitannya dengan kemasyarakatan dan lain sebagainya. Dan yang satu adalah Kirianto, ini seorang dokter yang spesial. Mutek-utek tentang budaya yang adiluhung itu yang bagaimana, backgroundnya dari mana, dan ini boleh dikatakan dari timur sampai ke barat kumpul jadi satu di sini. Nah, kebetulan ini begini, saya ucapkan terima kasih kerawuan penjenengan sedoyo ya. Maaf bahasanya campur kerawuan. Orang Jawa itu kalau punya bahasa kata yang tinggi untuk tamu ada kok nggak digunakan, itu di sini kurang enak gitu rasanya gitu ya. Ini kebetulan saya itu dapat telepon penggemar penonton TV dari Mojokerto. Yang satu Pak Topo itu yang kemarin beliau itu sebagai kepala suku adat Mojopahit, dan kemarin kira-kira seminggu yang lalu saya dinobatkan sebagai sesepuh adat Mojopahit. Dan yang satu itu sebenarnya seorang tribrata di Polri, tapi waduh hidupnya itu terhadap pengembangan seni budaya itu bukan main. Satu partai lagi Pak Joko ya. Mas Topo dan Pak Joko sudah mau saya obrolkan loh ini, dengan kan minta judul ini, karya seni ungkapan budi pekerti dan nasionalisme. Nah, ini nanti dari kelas beliau bertiga. Ini kita mulai saja biar memperkenalkan diri lagi lah. Gak enak nanti meskipun karyanya di rumah ini juga banyak. Ki Antoni bawa ngobrol lengkapnya nama gitu. Iya, betul. Rahayu. Nama saya Antoni. Saya seorang perupa, seorang seniman. Jadi di sini saya ingin berbincang sama Jadi dan sahabat-sahabat yang lain di Bimo dan yang Rahayu. Nama saya lengkapnya Bimurwoto Butomo. Tapi sejak sekolah sampai saat ini rupanya supaya gampang dipanggil nama depan Bi, nama belakang Mo, jadi sampai sekarang jadi Bimo. Nah itu saya sebagai pemerhati sosial budaya sejak muda, sejak saya sekolah di Jakarta
ternyata hobi jadi keterusan, apalagi terus ketemu teman baru tapi gaya lama ini. Dr. Rianto ini juga menjadi memperkuat saya untuk meneruskan apa yang sudah saya geluti sejak saya masih muda. Karena malu kalau ditegur oleh Dr. Rianto itu, Bimo ya opo anu gitulah, mumpung guru lah saiki. Monggo tak beliau biar memperkenalkan siapa sih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kula Rianto, sedulur sira di yang dikomunikasi. Saya di sini sebenarnya sudah lama kepingin untuk berjumpa dengan para kiai. Jadi pentolan itu rupanya Tuhan memberikan waktu sekarang. Semoga pada saat ini nanti bersama dengan Kiai kita banyak untuk mengupas tentang tema tadi. Terima kasih. Terima kasih. Para penonton Drama TV yang kami muliakan, berbahagia sekali Anda ketemu orang yang memang dibutuhkan untuk hidup dan kehidupan ini. Karena hidup dan kehidupan ini kalau tidak lewat fondamen dasar sebagai hukum yang diberikan kepada kita, nanti kehidupan kita itu akan nabrak dengan hukum dasar. Oleh karena itu judul dari Mojokerto ini perlu dikupas satu-satu. Kita mulai aja dari Ki Antoni Wibowo. Ini karya seni ungkapan budi pekerti dan nasionalisme. Ini bahasa umumnya penjelasannya bagaimana? Iya. Rupanya saya harus mulai dari apa yang saya alami, saya rasakan, dan akhirnya saya mengambil kesimpulan. Jadi tentunya di sini adalah subjektif, tapi moga-moga ini juga bisa memberikan masukan terhadap judul yang sebetulnya pendek diucapkan, tapi sebetulnya ini butuh kesaksian panjang sehingga karya seni itu bisa menampilkan nilai-nilai yang dimaksud, yaitu kesadaran pada budi pekerti yang baik dan kesadaran sebagai anak bangsa Indonesia. Saudara pendengar, penonton yang saya hormati, pemirsa, dulu waktu saya masih muda, melukis bagi saya dalam melukis tidak lebih dari hal-hal yang bersifat teknikal semata-mata, gambar semata-mata. Tapi ketika saya mulai beranjak dewasa, dalam artian mengalami seni, tidak hanya mengetahui seni, tidak hanya menguasai teknik seni, tapi mengalami seni itu sendiri. Kalau kita tahu dalam bahasa Latin, konsep seni itu ars, A-R-S, ars. Itu dari berbagai satu konsep dasar namanya humaniora. Nah, saudara, mulai saya tumbuh pengalaman saya sendiri, pada akhirnya saya sadar bahwa apa yang saya lukiskan, saya ungkapkan, ternyata tidak hanya soal menggambar, tapi soal berbicara kepada kehidupan pada orang lain lewat bahasa seni rupa. Kalau mengarang lewat bahasa sastra, Kijati ini seorang dalang lewat bahasa ya, berkisah dan sebagainya. Semuanya adalah berbicara, menyampaikan sesuatu. Nah, istilah Kijati, apa yang saya sampaikan inilah ukuran ungkapan, ekspresi dari kesadaran yang tidak hanya teknik, tapi juga kesadaran pengalaman saya sebagai manusia. Di sini saya mulai tahu dan mulai semakin mencintai seni ini, bukan hanya sebagai profesi, tapi sebagai dedikasi.
saya sebagai manusia ini mendarmabaktikan hidup saya itu memang melalui seni sendiri. Saya dedikasikan ke sana. Nah, di sini saya mulai tahu bahwa ternyata apa yang disebut orang talenta yang puji Tuhan saya miliki, saya terima dari tadi saya menyebut sama pencipta ini, tentunya saya sadar adalah tugas orang yang menerima talenta ini. Tugas saya adalah berbicara tentang hal yang indah, yang baik. Saya sebagai seorang Kristiani selalu kenal saya adalah ketika dalam kitab Kejadian Purwaning Dimadi, ya, itu Gusti menciptakan itu setiap hari, setiap selesai selalu mengatakan baik adanya. Nah, dalam konteks konsep baik adanya dalam kitab suci itu tidak hanya baik dalam artian desain, tidak baik dalam artian komposisi, warna-warna sebagainya, tapi baik di situ memuat kata konsep tentang keberkahan. Tapi menurut saya bagaimanapun Mas Bowo itu udah keluarga, punya putra ya, terus punya cucu gitu loh ya. Terus setahu saya orang lukis itu kan nggak sekali jadi, mungkin satu frame ukuran 1 meter kali 2 meter seperti karya jenengan yang ada di sini ini ya, itu mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan. Menurut saya apa ya orang ibu yang di belakang itu terus tiap hari itu jaga nyopo gitu menurut saya. Alhamdulillah kami sekeluarga tumbuh di dalam keyakinan bahwa saya tidak mengkhawatirkan hal-hal yang mungkin menjadi sesuatu yang penting dan perlu, tapi saya selalu memegang yang utama, ya, yaitu komitmen saya. Saya tidak tahu jadi dari mana. Yang saya tahu adalah saya mengalami kemurahannya Gusti. Ya, iya. Tidak tahu, saya tiba-tiba dipanggil untuk menemani mahasiswa itu berbicara. Tiba-tiba saya dapat orang-orang gitu. Jadi semuanya akhirnya modeling gitu ya. Macam itu. Jadi pada akhirnya tidak ada ketakutan. Ya, terima kasih. Para penonton dalam yang kami muliakan, memang keyakinan itu kalau kita berposisi dalam kodrat kita, seperti kita semuanya mungkin pada waktu kecil berkhayal menjadi dokter, menjadi insinyur, tapi tahu-tahunya menjadi yang lain ya. Ternyata buka warung pun lebih sukses dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita pikir dengan masa, umumnya ibu bapak yang ada di desa-desa, kadang-kadang SD saja tidak sekolah, karena kecintanya, ketulusan, keyakinannya kepada Sang Maha Pemurah, mencangkul di sawah, ngarit di sawah, memelihara kerbau, sapi atau kambing, hasilnya untuk menyekolahkan anak-anak. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi jenderal, bahkan ada yang jadi presiden juga. Waduh, mulia sekali orang tua kita. Nah, para penonton dan yang kami muliakan, kalau kita bicara Nun Sewu, mungkin yang bisa menangkap bahasanya Ki Bowo tadi itu nggak sembarang orang, terlalu tinggi ya. Mungkin kalau dikaitkan dengan sosial kemasyarakatan, ini tugasnya Ki Bimo. Karena Ki Bimo itu saya cermati dulu itu tukang jaga buku-bukunya orang besar, termasuk presiden dan jenderal-jenderal itu. Ki, bagaimana Ki? Anunya Ki tentang ilmu dan seni tadi itu Ki. Pendengar. Jadi apa yang disampaikan oleh sohib saya ini Ki Wibowo ini agaknya memang judulnya aja. Waktu tadi pagi saya terima SMS dari Bidadi, waduh ini gak sembarangan gitu, saya telepon Bidadi. Nah, jadi yang berkaitan dengan tadi apa yang namanya seni dan dimengerti ini memang sangat berkaitan. Nah begini, kalau
para pendengar nanti mencoba untuk membuka Bhagavad Gita di bab 3. Nah, itu di pasal awalnya itu sudah menyebut kata budaya. Nah, ternyata budaya itu di dalam terjemahan yang saya baca, saya ulang tadi pagi, budaya itu artinya kecerdasan. Kecerdasan di nalar. Nah, kecerdasan nalar inilah yang menghasilkan seni dalam segala bentuknya. Mulai dari seni tari, seni lukis, ya, seni suara, ya, seni rupa dalam bentuk apapun, itu adalah hasil dari budaya atau kecerdasan nalar. Kalau bahasa sekarang yang sering kita kenal, nalar itu pikir. Ya, pikir itu berasal dari bahasa Arab. Kalau nalar ini kemudian ya jadi bahasa Jawa kuno juga nalar. Nah, tapi ternyata bahwa budaya tidak berhenti sampai di situ saja menghasilkan karya yang kasat mata, Mas. Tapi ini budaya yang lebih halus menurut Bhagavad Gita adalah budi. Nah, budi inilah yang menghasilkan pakerti. Jadi kata budi pakerti itu diambil dari Bhagavad Gita. Jujur aja kita ada begitu. Lah, dengan membaca itu paling tidak kita mengingat, paling tidak juga kita akan bertanya kepada ahlinya. Bener nggak sih ngomong Pak Bimo itu kira-kira seperti itu tidak? Jadi ini kita mengolah bagaimana yang tadi hasil dari segala seni itu kan juga menghasilkan kebanggaan bagi pribadi-pribadi yang menjalankannya. Nah, akan lebih luas lagi di dalam satu lingkup areal. Nah, inilah jadi yang lebih besar ini yang menimbulkan kecintaannya, ya, menunjukkan kebanggaannya aku bangsa ini. Jadi seni menghasilkan watak kebangsaan. Aku, ini apa? Ini karya Nusantara. Itu kebangsaan. Nah, ini sementara itu dulu sebagai landasan untuk lebih jauh. Maaf para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Ini bukan dibesar-besarkan dan dibuat-buat ya. Berkali-kali kita sering ngotak-atik gatokan ya, saya terutama. Akhir-akhir ini kan ada pertemuan ya, 3 planet antara bumi, bulan, matahari, Jupiter simetris dan jaraknya berdekatan. Ini dalam konteks budaya Hindu sering disebut antara Brahma, Wisnu, dan Siwa dalam satu garis benang merah kesatuan. Artinya ini memperingatkan kepada kita umat manusia mau berubah pada menjadi manusia sejati sebagaimana makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan atau Allah. Jangan kemana-mana, masih di depan kita Jati. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, setelah diberi gambaran tentang seni dan aplikasinya tadi oleh Ki Anton Wibowo, lalu dijelaskan secara sosial kemanusiaan oleh Ki Bimo, sekarang sudah waktunya dijelaskan yang segamblang-gamblangnya tentang antara seni, budaya, dan manusia. Kebetulan tamu saya yang dari ujung timur Banyuwangi, Lare Lancing Banyuwangi. Sahabat kami dan juga saudara kami kebetulan masih terah dalang. Tolong Mas, sama utarakan yang segamblang mungkin intisari beliau berdua tadi itu. Kalau saya mendengarkan Ki Antoni, Ki Bimo, ini kan sejajar. Kalau kita berbicara tentang seni, pasti kita berbicara tentang budaya. Pasti. Budaya itu dalam konteks sama dengan Ki Bimo tadi, dalam konteks budaya Jawa itu yang disebut dengan budaya itu kan budi. Budi iku kekuatane manungsa kang tuwa saka ngersane Gusti kang bisa njlentrehake sasmita kang ana sajroning ati.
Lah wujud jelentrehan itu adalah seni. Maka kalau tadi dikatakan akal atau disebut dengan budi tadi itu berfungsi untuk menerjemahkan, wujud dari terjemahan itu adalah karya. Dalam konteks Ki Antoni tadi karya seni. Seni sendiri ada seni lukis, seni pahat, seni patung, seni suara, dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara konteks karya seni, karya itu kan hasil. Hasil tadi pasti diawali dari kegaiban karena bersifat ideologis. Ki Antoni tidak mungkin bisa melukis sesuatu moro-moro dadi. Pasti ada inspirasi yang datang dari entah dari mana, yang masuk di dalam, yang ditangkap oleh rasa, dimasukkan dalam hati, diterjemahkan oleh budi tadi, pekerti dikerjakan, jadilah karya seni. Bagaimana sekarang karya seni yang adiluhung? Esensinya seni itu artinya kan keindahan. Artinya berarti semua karya itu esensinya adiluhung. Cuma seperti apa sekarang karya adiluhung yang bisa kita berikan contoh dalam konteks nasionalisme? Burung Garuda itu karya seni. Nah, pada waktu si pelukis burung Garuda dulu, mestinya tidak tiba-tiba ngelukis burung Garuda itu. Ada makna di belakang itu yang sekarang para anak bangsa itu wajib untuk mentafsirkan kembali sesuai dengan apa maunya burung Garuda. Kalau di sana ada kata-kata ketuhanan yang Maha Esa, kenapa sih harus bintang? Kok tidak cahaya yang gemerlap, mungkin begitulah ya. Pasti di belakangnya ada maknanya yang perlu untuk kita tafsirkan, sehingga yang disebut dengan tanda lambang bintang itu terjemahannya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kok tidak lain? Aksorone, ukorone. Tentu ini bukan sesuatu yang main-main. Kalau kita lihat dari paragraf 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di sana jelas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkiprah bebas, maka rakyat menyatakan dengan merdeka itu adalah rahmat. Wujud rahmat dalam konteks budaya Jawa itu ilmu dan budi luhur. Kalau begitu, pada waktu burung Garuda itu dilukiskan, digambarkan seperti itu, pelukisnya pasti memiliki ilmu dan budi luhur. Sehingga itulah tetesan dari kemuliaan Tuhan yang diberikan oleh beliau itu yang merambat pada tangannya sehingga mereka bisa melusutkan sesuatu seperti itu. Ini untuk kebangsaan kita. Sehingga pada waktu dia melukiskan dan pada waktu ada kesepakatan depanding padas dulu dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, beliau saya yakin sudah bisa njoro adoh merono Indonesia mengkung ini. Sehingga sekarang ada 6 agama, ada sekian ribu penghayat kepercayaan. Kalau itu diwadai bukan Ketuhanan Yang Maha Esa, itu bisa nggak cukup. Gitu Kijati ya kira-kira ya? Tidak cukup. Maka dengan Ketuhanan Yang Maha Esa itu semua tadi. Orang no ceritane manusa urip ning alam donya kuwi sing ora manembah marang Gusti kang Maha Kawasa. Sing Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, Pangestu, Sumarah, Pransuh dan lain sebagainya. Inilah sebenarnya kalau kita berbicara karya seni, budi luhur dan nasionalisme kita, kebangsaan kita, ini rasanya menjadi wis gak ono pitakon maneh iki. Ya. Kalau orang mempertanyakan ini, artinya dia akan mengudik-ngudik sesuatu sing wis mapan. Ini Kijati kalau kita berbicara tentang seni tadi. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kalau menjelaskan tuh kalau orang yang bidangnya dan pinter memang lain ya. Makanya kadang-kadang saya ikut domblong terus terang aja ya. Saking saya sendiri masih butuh ilmu ya. Masih sangat butuh sekali karena saya lebih cenderung untuk banyak ilmu daripada kurang. Daripada merasa lebih. Kalau merasa lebih, merasa tok kok ya. Dan ternyata gamblang banget.
dijelaskan oleh beliau tadi itu dalam manifestasi tentang budaya tadi itu bahwa ukurannya adalah memang seni ya. Ada kaitannya, apa betul Ki Bowo bahwa pemimpin yang berhasil itu umumnya yang berjiwa seni? Apa betul? Di dunia ya? Di dunia ya? Ini karena ini umum loh ini. Iya. Saya kira pemahaman atau ideal semacam itu memang ada dasarnya. Jadi saya sebagai saksi kemanusiaan tadi, memang mempunyai ideal seperti yang diucapkan Ki Jati tadi. Alangkah jangkepnya paling tidak, seseorang itu dengan profesi apa saja, dengan tugas apa saja, kalau mempunyai suatu kesadaran tentang yang disebut keindahan tadi itu. Saya tadi berbicara tentang keindahan. Dalam bahasa Jawa namanya guna. Maka kesenian itu dalam arti ungkapan keindahan itu kagunan. Ya, dalam bahasa Latin ars. Itu artinya segala sesuatu yang mengungkapkan keutamaan. Jadi seni, tari, orang itu mempunyai seni berbicara, seni itu adalah kata-katanya penuh dengan keutamaan. Jadi segala sesuatu yang mengungkapkan keutamaan itu biasanya secara umum disebut seni. Seni. Nah, iya. Jadi di sini menjadi jelas kalau seorang seniman yang diparingi bakat talenta tadi itu tugasnya adalah mengungkapkan apa itu keindahan. Nah, setiap orang yang mengungkapkan keindahan baik dalam berpikir, bernalar, berbicara, dan berbuat itu mesti berbicara tentang yang luhur. Inilah spiritualitas dari seni. Kalau sekedar seni itu sekedar untuk fungsi-fungsi pakai, fungsi-fungsi rendah, dia sama sekali tidak mengungkapkan yang luhur, tapi sekedar tujuannya adalah tujuan pendek untuk menyampaikan sesuatu. Maka di sini Ki Jati dan kita semua, saya mengingatkan kalau manifestasi dari inti ungkapan seni itu memang berbicara tentang yang luhur, indah, ya. Maka sebetulnya secara praktis seni itu sendiri bisa mempunyai fungsi macam-macam, ya. Yang pertama, manajemen. Yang pertama, tadi saya tulis ya. Yang pertama adalah seni bisa menjadi penghubung dari suatu dinamika sosial. Itu yang pertama. Jadi bisa kayak tadi Garuda Pancasila tadi itu menjadi katalisator dari persoalan dinamika sosial. Yang kedua, seni atau karya seni juga bisa menjadi kelangenan ya. Kelangenan saja dari seorang individu. Kelangenan, dia ingin dari kesemrawutan ini. Yang ketiga, dari realitas dunia itu. Yang ketiga, karya seni bisa menjadi refleksi kenyataan yang mengajak masyarakat untuk melakukan refleksi diri. Jadi karya seni punya fungsi itu. Karya seni juga berfungsi sebagai medium untuk bersama, untuk berkomunikasi, ya, seperti karya-karya seni visual yang lainnya, komunikasi visual yang lainnya. Yang kelima, seni juga bisa dipakai alat propaganda politik, atau untuk mengkonstruksi suatu ide, ya, dan kekuasaan tertentu. Dan ternyata perusahaan-perusahaan reklamanya itu butuh seniman. Dan di situ lebih kepada fungsi. Tapi kalau seni yang dijelaskan oleh Ki Haryanto tadi itu adalah kesadaran tugas menyampaikan spiritualitas, keindahan yang bermanfaat. Saya kira itu dari saya. Lah, terus ini Ki Bimo, Anda itu kan hidup di tengah-tengah perpustakaannya orang besar-besar, termasuk yang dekat dengan Bu Inggit. Bung Karno konon merupakan satu sosok pemimpin yang jiwa seninya itu tinggi. Sebenarnya apa sih buku-buku Bung Karno itu yang dibaca itu kok sehingga
mau menggetarkan perasaan manusia sedunia Indonesia. Sepengetahuan jenengan itu buku koleksinya itu apa aja? Begini Ki Jati, saya sebenarnya tidak melihat pada bukunya. Awal dari saya ditugasi oleh ya pemilik dari perpustakaan milik Bung Karno, ya ada dulu dari penerbit PT Kinta atau Kengpo, termasuk buku-bukunya Pak Ali Sastro Amijoyo. Yeah. Nah itu saya sempat untuk melihat Mas Jati. Artinya apa? Diberi waktu untuk gitu. Tapi yang tercermin kepada saya setelah saya ketemu dengan Pak Ali Sastro Amijoyo misalnya. Padahal itu impian saya waktu SMA. Rupanya Ali Sastro Amijoyo mendelok kadang-kadang di film. Orangnya kayak apa sih sebenarnya? Kok sampai bisa menggetarkan dulu waktu setelah kecelakaan sejarah itu ada kata-kata ASU. ASU ini singkatan dari Ali Sastro Amijoyo dan Surahman. Lah, tapi saya tertarik, ya apa yo ketemu. Lah, delalah itu tadi kersane ngalah. Dalam waktu 5 tahun saya bisa ketemu dengan beliau. Dan ketemu dan langsung ditugasi. Dan saya tidak menyangka Ki Jati bahwa dirut saya itu ya paman saya itu tiba-tiba mengatakan kepada saya, "Bim, ono tugas maringon ono tamu." "Siapa Om?" "Bung Ali Sastro Amijoyo." "Iki temenan Om," gitu loh. "Ya temenan ngono wis ta," gitu. Lah betul, beliau datang ternyata membawa naskah gitu. Membawa naskah. Loh. Bawa lalu saling perkenalan ke saya juga, "Nak." Malah saya juga kaget. Nama lengkap Bimurwoto Gutomo itu siapa, Nak? Nak Bim. Gutomo itu nama saya di dalam tanda kelahiran saya, tapi juga nama ayah saya. Jadi belum orang menempelkan nama bapaknya, nama saya itu sudah ada di surat kelahiran. Loh, Gutomo. Loh, kok terus bahasa Jawa melipis? Romonya dari Madiun. Loh, ige gitu. Ternyata beliau kenal dengan orang tua saya. Terus jadi akrab, beliau menugasi. Lah, naskah yang dibawa adalah autobiografi beliau. Dan semula saya menyangka hanya diminta untuk memeriksa kata-katanya ini bener apa enggak, cuma ya, itu aja. Sementara segitu dulu. Para penonton memang menarik, oleh karena itu biasakanlah anak-anak tuh membaca nanti ke perpustakaan di Malang itu di mana, di kabupaten itu di mana, di Batu di mana. Nanti kita korek lagi, jangan kemana-mana, masih di depan Kiprah Jati. Terima kasih para penonton, masih di depan Kiprah Jati, memang asik sekali. Dan ya berkali-kali saya ucapkan terima kasih. Banyak orang yang mengatakan nonton Dama TV itu meskipun tidak murui, tidak gurui, tidak macam-macam, tapi memperingatkan dari lekuk-lekuk kekurangan. Syukurlah, matur nuwun sedaya pemirsa dan sekaligus pendengar. Bahkan tadi pagi pertemuan saya dijagongi orang di hotel sebelah yang diacarakan oleh kota. Bahkan ya mohon maaf, besok-besok lagi itu kalau ngundang orang sepuh-sepuh berangkat dari rumah, undangan pagi-pagi gitu. Mbok ya dianget-anget, dikasih dulu, diaduk dulu sampai jam 12 siang itu sampai buyar. Ya mungkin karena undangannya terlalu pagi, inilah pikiran pegawai yang biasa bangun jam sekian. Tapi nun sewu kalau seniman itu biasanya bangkong. Ya harus dimaklumilah. Tapi niat baik itu pasti akan ngunduh juga. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, ini Kirianto ini kalau mendengarkan beliau berdua, Universitas Brawijaya itu kan mahasiswanya ribuan nggih, dari hampir Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur sana. Yang kebetulan di Indonesia ini mayoritas budayanya itu kan Islam dalam tanda petik, gitu.
kira-kira generasi muda sekarang yang banyak antusias untuk berpikir secara serius tentang masa depan itu masih terbelenggu oleh budaya yang agak semu, sulit kita terjemahkan, atau cenderung mencari satu modernisasi, kalau boleh saya ambil istilah. Aku besok harus hidup bagaimana, itu menurut saya Bu, pengamatan penjenengan bagaimana ini? Iya, begini. Kalau kita berbicara budaya itu kan kita berbicara tentang perebutan. Perebutan, jadi tidak bisa disalahkan satu dengan lainnya. Bisa jadi budaya Jawa akan hilang apabila memang kalah. Dalam arti hilang itu, kalau dalam perang itu dia bisa tiarap. Kalau memang kalah dengan budaya yang lain. Ini sudah, maka ada buku dulu Sayuti Meli itu menulis tentang prahara kebudayaan. Itu kan memang akan terjadi prahara. Kalau kita kaitkan tadi tentang pemimpin tadi dia, kaitannya dengan bagaimana kondisi masyarakat. Kalau kita berbicara tentang masyarakat yang hilang apa tidak nilai budayanya, menarik pada waktu Ki Jati berbicara pemimpin. Apa sih pemimpin itu? Harus seperti apa? Pemimpin itu manusia-manusia yang sangat tinggi, mampu untuk mengkreasikan nilai yang dipimpin. Kalau dalam bahasanya Ki Bimo itu kan value creation, katanya begitulah ya. Ya, kalau kita sudah berbicara nilai, itu berbicara masalah ideologis. Nilai adalah cara berpikir masyarakatnya yang mengkristal menjadi satu pedoman karena bermanfaat. Nah, seorang pemimpin yang mampu untuk mengetahui nilai masyarakatnya, kristalisasi dari nilai budayanya pasti bagus. Yang jadi masalah kalau kita berbicara Bung Karno. Bung Karno itu satu-satunya, ya karena beliau ini adalah proklamator sebagai bapak bangsa, katakan begitu. Beliau ini dalam pemahaman saya yang mampu untuk melihat bagaimana nilai budaya masyarakatnya. Beliau orang yang berani, maka dia berani mengatakan dalam pedoman pelaksanaan Kabinet Ampera 60 itu dia mengatakan bahwa Indonesia itu negara yang panjang punjung pasir ukir kemahri pahloh jinawi karto raharjo. Kenapa? Karena beliau mampu, penjuri angin itu dia kuasai. Nah, sekarang bagaimana dengan nilai budaya masyarakat kita untuk kedepannya? Mari kita bertanding ini. Indonesia sekarang sudah dimasuki oleh sekian banyak nilai budaya dari luar yang mau tidak mau berhadapan dengan nilai budaya Nusantara. Sampai Bung Karno mengatakan, jadilah Anda orang Islam, tapi jangan menjadi orang Arab. Jadilah Anda sebagai orang Hindu, jangan jadi orang India. Jadilah Anda orang Kristen, tapi jangan menjadi orang Belanda. Ini kan menunjukkan kepada bangsa ini bahwa nilai budaya kita ini mau tidak mau akan dirembesi oleh nilai-nilai budaya dari luar. Nah, bagaimana kondisi masyarakat kita sekarang? Saya selalu mengatakan kalau toh kita kalah, yang salah kita. Kenapa sesuatu yang sudah kita miliki itu kita lepaskan, kita dekekkan, gitu, dan kita mengambil yang luar biasa. Saya terkesan dengan almarhum Kiai Hasyim Mujadi. Dia mengatakan, Anda kuliah 2 tahun di Arab sudah lebih daripada orang Arab. Kan begitu ya? Anda kuliah di Amerika belum 2 tahun sudah lebih dari George Bush. Seperti lebih dari koboi-koboi itu. Ini kan peringatan kepada kita dari tokoh-tokoh besar itu, bahwa kita dalam kondisi semacam itu. Katakanlah orang Jawa, saya juga tidak begitu yakin ngerti marang Jawa nih. Saya tidak begitu yakin itu. Karena bahasa Jawa itu terkandung dalam irama kata-katanya. Alon-alon waton kelakon, apa sih maknane? Apa kudu klunak-klunu? Ora, ning kono ditambahi ojo kebat kliwat. Artinya apa? Kehidupan kita di tengah-tengah. Dalam konteks agama umatan wasaton, umat di tengah-tengah. Ini yang sering kita harus pikirkan. Kalau bangsa ini sekarang sudah nggak hafal namanya Pancasila, dulu ada Pancasila itu
di upacara itu menjadi 6 itu. 1 Pancasila. Wah, ada itu terjadi. Nah, ini kan luar biasa. Ya. Ini adalah contoh-contoh kecil yang sebenarnya menjadi besar. Artinya sebagian besar dari kita bisa jadi seperti itu. Nah, ini yang saya katakan, kalau ini sudah tidak dipahami lagi, saya sering mengatakan Kijati, kalau ada teman-teman kita dari Jakarta, anggota DPR RI datang ke tempat kita, saya mengatakan, Anda itu dolim. Saya bilang begitu. Kenapa Mas kok dolim? Lihat itu, burung Garuda di sidang DPR RI itu, warnanya hitam. Hitam itu warnanya, ya Kijati ya? Masih hitam sampai sekarang. Ya, warna gelap, nggak bisa dibaca itu. Itu bisa dibaca, hitam itu bisa nuansa kegelapan bangsa ini, atau nuansa berwibawa. Dalam kondisi yang di sana itu saya membacanya nuansa kegelapan itu. Tapi kalau Pancasila itu dipahami, ada kuning emas, ada dan lengkap itulah. Itu adalah satu karya yang dari hari ke hari ditunjukkan kepada anak bangsa ini. Saya sepakat dulu itu kalau di rumah-rumah itu ada kok gambar burung Garuda itu. Setiap rumah. Sehingga setiap saat kita masuk ke rumahnya orang, itu kita menatap di atas pintu itu, dalam itu ada gambar burung Garuda. Artinya apa? Kita dididik oleh gambar itu. Ilingo marang aku kowe, lek ning Nusantara iki. Sekarang Kijati kalau mertamu ke rumahnya sahabat-sahabat kita, bisa jadi nggak ada namanya lukisan burung Garuda itu, karena itu sudah tidak penting. Kenapa? Karena nggak ada maknanya buat dia. Kenapa nggak ada maknanya? Karena proses regenerasi tentang tafsir makna itu nggak ada. Siapa yang salah? Kita yang tua-tua ini. Ya, yang tua-tua ini. Gitu loh. Jadi kalau sekarang ada pemimpin, kembali kepada pemimpin, itu menjadi morat-marit ya. Wayang bebuyungan istilah Ki Dalang Kijati ini ya. Ini karena mereka tidak mampu untuk melihat bagaimana sih kedalaman nilai budaya masyarakatnya. Wong Jawa ki lek luwe kaya apa sih? Wajahnya. Enggak tahu dia. Lek wong Jawa meseme kaya Kijati ki nesu apa seperti apa? Apa berbahagia? Enggak ngerti. Karena orang Jawa itu kan selalu dalam bentuk sanepan-sanepan itu. Samudono, itu apa ing adu manis. Orang Jawa itu semuanya pasti dengan wajah cerah. Masyoto mangkel. Itu orang kenemen loh ya. Kan semacam itu. Ini dibutuhkan pemimpin-pemimpin kita yang memiliki kemampuan supranatural, kemampuan kebatinan yang tinggi. Kalau menjadi wali kota, bupati, gubernur katakan ya, atau presiden, hanya sekedar membuat perencanaan ada uang dibelikan, mungkin saya bisa. Ya. Tapi untuk melihat bagaimana rakyat saya tentang kebatinannya, tidak semua orang bisa. Maka saat-saat semacam itu ada kata-kata indah dari orang Jawa Kijati begini. Dole besok ono jaman ing ngendi menungso pinter-pinter. Iki tentu kanggo wong Jawa. Ya, para penonton dapat dianggap ya kan. Diingat-ingat ya. Ono jaman menungso pinter-pinter. Jangan kemana-mana, masih di depan Ki Prajati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih di depan Ki Prajati. Waduh, peringatan dari Kirianto tadi itu betul-betul menggebrak hati kita. Hati-hati besok lek teko titi wancane akeh menungso sing pinter-pinter lho. Tadi saking katanya belum diteruskan, tapi saya ngerti maksudnya lho. Akeh wong pinter-pinter tapi uripe kok malah kelenger, mungkin begitu mungkin. Artinya terus ilmu itu ilmu apa ya? Inilah yang mungkin, dan tadi sudah dikoreksi bahwa kalau sampai anak cucu kita nanti menderita, yang tua-tua selama ini pikirannya untuk apa, ya, wacanya untuk apa, nih terus gini ada kesempatan terakhir untuk menyampaikan apa Ki? Iya, terima kasih. Sudah dibicarakan tadi itu segala keadiluhungan dan sebagainya. Saya ingin menyampaikan yang terakhir ini Kijati. Di dalam kita melaksanakan
kodrat kita sebagai manusia budaya, apalagi dengan kebijakan kita itu terbuka, berjumpa dengan dunia ini. Bung Karno pada tahun 66 berpidato pas 17 Agustus yang terkenal dengan jas merah. Jas merah. Di situ Bung Karno berbicara tentang pendidikan karakter bangsa ini, kebangsaan ini. Tapi yang dibicarakan adalah apa itu? Suatu sentilan. Saya bacakan. Apakah kelemahan kita? Kelemahan kita ialah kurang percaya diri sebagai bangsa. Sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri. Kurang mempercayai satu sama yang lain. Padahal kita ini asalnya adalah rakyat gotong royong, jiwa yang harusnya ditangkap oleh sang pemimpin tadi itu sebagai saksi dan pengabdi pada kemanusiaan, bukan saksi dan pengabdi pada kepentingan pribadi. Ini indah. Ini adalah indah dalam artian spiritual, dalam artian kemanusiaan. Nah, kemudian ada peringatan saat ini, yaitu jangan sampai segala sesuatu itu kita komodifikasikan, dijadikan komoditi. Segala sesuatu itu diberi label rupiah, apa saja termasuk harga diri. Lek payu didol ya oleh anu. Nah, jangan sampai nilai-nilai budaya kita, nilai-nilai luhur tadi, nilai-nilai spiritual tadi dan kebangsaan, walaupun ada digoda oleh kepentingan ekonomi, jangan sampai terjual atau dijual. Ini akan mencederai keberadaan dan martabat dari kemanusiaan kita sendiri dan bangsa ini. Saya kira itu ada suatu tantangan, tapi sekaligus ada suatu peringatan. Mari kita terus membangun diri menjadi bangsa yang berbudaya. Terima kasih. Lah, Ki, sekaligus ada sedikit, tapi saya ingin tanya sama Ki Bimo. Saya itu suatu saat pengen berkhayal. Andai kata tadi itu kebetulan kota Malang mengumpulkan seniman budayawan itu kan supaya di sini itu timbul ekonomi kearifan lokal. Loh, misalnya semua itu berpakaian seperti jenengan, seperti ini. Sekali tempo ya bakul-bakul tuh yang rapi, pakai ini, terus kayu tangan itu dibenahi, dianu. Itu kira-kira bisa mendatangkan duit apa enggak? Nah, ini tadi Ki Bowo sudah memperingatkan, jangan dihitung dengan rupiah. Nah, tetapi di dalam kita pengembangan, mempertahankan kebudayaan kita itulah yang penting. Jadi misalnya saya sekarang ini menggunakan udeng Malangan. Ini Malangan ini. Malangan ya. Nah, saya menganjurkan kepada teman-teman di Malang, wis gawe udeng Ini udeng Malangan, ini produksi dari Tumpang. Ini Ki Soleh. Ini. Nah, jadi di Jawa Barat, di Bandung itu pakai udeng loh, Ki Jati. Bisa kok. Dalam 4 tahun ini konsis mereka. Itu pakai udeng. Malang juga harus bisa. Jadi Malang ya dadi wong Malang karena kita harus bangga bahwa di Malang ini mempunyai 4 budaya loh. Jadi Malang ini ono Tengger, ya, ada Maduran, ada Malang itu sendiri, dan juga ada Matraman. Lah ini kan suatu kasana budaya, kekayaan ini. Nah, tapi semua itu berpulang jadi peringatan dari para pendiri bangsa ini. Jadi apapun ini dari hasil yang budaya, apa segala itu, jangan dilupakan yang namanya humanisme atau kemanusiaan, arah situ. Jadi ini peringatan Perdana Menteri pertama Republik Indonesia pada waktu ulang tahun Republik Indonesia pertama, tahun 46, beliau mengatakan, kita sudah memperoleh kemenangan, kita sudah mempunyai kekuasaan, tapi kita tidak mengabdi kepada kekuasaan itu. Tapi yang kita lanjutkan terus-menerus adalah mengabdi kepada humanisme.
Nah, ini saya juga nyontek tulisannya Romo Mangun ini gitu-gitu. Jadi Sultan Syahrir berpesan kepada kita, kita mengabdi kepada humanisme. Dan ini dikatakan loh Ki Jati sama tadi Ki Rianto nyebut nama Pak D. Sayuti Melik. Kebetulan saya ada kontak dan saya dididik oleh SK Trimurti, itu istrinya Sayuti Melik. Selama 17 tahun, 14 tahun saya tinggal di rumahnya. Artinya diberi kantor, diberi ini supaya saya bisa berkreasi di dalam sosial budaya itu. Jadi makanya gak iso mandek, dan saya masih bangga bahwa saya ini orang yang tertinggal ya, yang tersisa. Pendiri dari majalah Mawas Diri itu tentang budaya spiritual, sosial budaya, dan saya tinggal satu-satunya yang masih hidup. Ya semua beliau memang umur ya. Putri bisa sampai 93 tahun loh. Nah, ini mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada saat ini, ya ingat seperti Ki Wibowo tadi, berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, nanti seperti apa? Monggo. Ini kalau saudara satu ini sebenarnya tiap hari ya seperti kita. Saking tadi itu dari ruang kelas saya telepon langsung ke sini, jadi masih berpakaian dosen. Monggo Ki, ada waktu 2 menit Ki, tolong dijelas. Dulu itu ada panjang loh Ki. Dulu ada kata-kata indah tembang. Mungkin juga sudah banyak yang lupa itu ya. Indonesia tutu bangsa tempe, Indonesia bisa ngadeg dhewe, ra susah bantuane kang saka PBB. Nah, kan luar biasa. Jadi kalau sekarang Ki Antoni tadi mengatakan kita itu orang yang masih memang kurang percaya diri, sudah dididik oleh tembang tadi. Ini kan tembang ode lama kalau nggak salah ya. Iya. Yang sekarang ada lesong cumenglung seru imbal-imbalan. Ini saya melihat begini. Sebenarnya bangsa ini khususnya untuk yang Jawa, krungu iki sajane wis cukup. Betul. Satu tembang ini loh, bahwa kita dididik sebagai bangsa yang besar, yang jangan pernah berpikir kita itu ada di bawah sana. Memang ada kata-kata di situ itu mental kolonial, ada begitu. Jadi rupanya kita itu dulu zaman penjajahan dididik untuk yang orang tertentu menjadi kolonialnya, orang yang banyak menjadi orang di bawah. Nah, ini yang sampai sekarang masih berkembang di masyarakat kita. Ya. Sing ning dhuwur ya nyampari sing ngisor, ya. Sing ngisor iso munggah-munggah. Karena sudah dikasih label kowe iki wong sudra matu kiling bali-bali longan, akan seperti itu. Nah, kalau kita melihat dalam konteks masa lalu yang semacam itu, Bung Karno pun pernah mengatakan cita-cita dia. Mungkin juga tidak banyak orang yang menelisik sampai di sini. Bung Karno itu kalau ini saya tafsirkan, berbicara tentang sangkan paraning dumadi manungsa. Bung Karno di dalam terjemahan ini, manusia itu dari alam namanya alam ono ning ora ono ning ono, anane ning keyakinane manungsa, kang sinebut alam berdikari, alam kang gumantung tanpa cantelan. Jadi kita semua dulu ini. Ya, menarik gitu. Memang menarik. Waduh. Ono neng ora ono neng sejati neng ono. Itu nanti minggu depan dibedah ya. Waduh, menarik sekali. Bagaimana kalau tidak ya? Karena apa ya para penonton Dhamma TV? Kalau kita tidak tahu kita itu siapa, repot. Nanti kalau kita tahu kita itu siapa, pasti tidak ada hidup yang tidak menggembirakan dan menyenangkan. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, saya terima kasih kepada tamu agung saya yang bertiga, yang satu sama lain saling menunjang, saling menisi. Kalau ada kekurangan, kekilapan tuan rumah, hanya sekedar nyeruput. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan sampai lupa
setiap hari Minggu jam 19 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore ya, dengan ucapan Dhamma TV yang selalu damai di hati dalam ruang kiprah jati. Terima kasih, Rahayu.